Waktu itu masih terus berusaha Katolik, cuman setiap hari juga kegiatan gereja juga sering aktif, setiap misa atau apa. Tapi semenjak saya masalah keluarga, saya memang masalah pisah atau dan sebagainya itu, akhirnya semenjak itu saya stop karena saya merasa saya berusaha berdoa juga saya nggak dapat jalan keluar, saya nggak dapat bimbingan atau apa gitu loh. Nyalipan Yesus itu waktu hari nafas terakhirnya itu dia kan bilang, Allah kenapa kamu meninggalkan saya? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video kesaksian seorang mu'alaf yang bersumber dari channel YouTube Mu'alaf Center Ayah Sofia. Di dalam video tersebut terdapat calon mu'alaf. Beliau adalah Pak Budi Sucipto. Pak Budi ini dulu merupakan sosok penganut agama Katolik dan akan memutuskan untuk masuk Islam. Nah, alasan beliau untuk memilih menjadi seorang mu'alaf yakni karena beliau tidak menemukan ketenangan di dalam agama tersebut, dan juga beliau ini cukup ragu karena ada ayat-ayat di dalam Bible yang tidak sesuai dengan ajaran di dalam gereja ataupun kontradiksi. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Andalah yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan juga sharing video ini sebanyak-banyaknya karena berbagi sedikit ilmu bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Oke teman-teman, langsung saja kita simak bersama-sama videonya. Baik Pak Budi, sudah berapa lama ini memeluk agama Katolik? Sejak kecil atau dulunya seorang Muslim yang pindah ke Katolik itu? Enggak, jadi waktu kecil itu saya tidak beragama, jadi sekolahnya di sekolah Katolik SD-nya. Tapi sering ke gereja Kristen Protestan, tapi saya belum permandian. Oke. Sampai lulus SD, kemudian SMP saya pindah di sekolah Katarina Katolik juga. Nah dari situ saya mulai masuk ke Katolik. Saya mempelajari tapi belum permandian. Terus akhirnya saya sampai lulus SMP, kemudian lulus SMP itu ada suster yang bimbing saya, ngajak doa rosario, ngajarin apa gitu. Baik. Nah, setelah itu SMA, masuk SMA juga sampai belum permandian. Jadi istilahnya memang meskipun belum permandian tapi memang sejak kecil itu Kristen dan Katolik gitu ya. Iya. Dua-duanya itu pindah-pindah gitu. Mohon maaf, kedua orang tuanya gimana ini agamanya? Kedua orang tua kandung saya itu yang papa Buddha, mama Muslim. Tapi semenjak saya usia 5 tahun pisah. Oke. Pisah, dan saya dibawa papa, adik perempuan dibawa mama. Oke. Tinggal di Blitar lah, adik itu dipondokkan sama ibu di Blitar. Oh, kalau yang adik dipondokkan ke Blitar pondok pesantren ya? Iya. Pondok pesantren karena ibunya memang Muslim dan memondokkan itu. Sedangkan Mas Budi Sucipto sendiri ikut papahnya? Dibawa papa, tapi saya nggak ikut papa. Jadi saya dititipkan di saudara, ikut kakek, tinggal di situ. Baik. Kemudian untuk kegiatan kerohanian, apakah cukup aktif di gereja gitu? Di sekolah? Sejak SMP itu saya aktif. Baik. Aktif di gereja SMP, tapi di gereja katedral. Bisa saja. Nah, kemudian SMA-nya di Sinlui, itu juga saya sering di Sinlui, di katedral. Kemudian lulus SMA itu saya baru permandian. Lulus SMA baru permandian. Baik teman-teman, ternyata Pak Budi ini dari lahir beliau merupakan orang yang tidak memiliki agama atau orang yang tidak memeluk agama satupun ya. Namun di suatu hari orang tuanya ini pisah dan Pak Budi ini ikut dengan ayahanda, dan di situ Pak Budi dari kecil hingga remaja beliau mengambil pendidikan di sekolah dari Yayasan Katolik. Oleh karena itu Pak Budi akhirnya mengikuti ajaran-ajaran Katolik.
Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama videonya. Sekarang usia berapa nih Mas Budi? Saya kelahiran 78. 78. Udah 40, 44 iya 40. Ya 40. 45. Ya 45 ya. Iya. 45. Status pernikahan gimana? Saya status pernikahan pisah sama istri. Kebetulan waktu itu memang pernikahan secara Katolik. Pernikahan Katolik, Ya. terus sekarang sudah pisah. Sudah berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Sudah berputra? Udah 3. Putranya? Semua ikut mamanya. Semua ikut mamanya. Gitu. Baik. Mamanya juga masih Katolik saat Masih ini. Katolik, termasuk keluarganya semua. Anak-anak yang paling besar umur berapa? Tahun ini lulus SMK. Yang paling besar. Iya. Yang paling kecil? Masih SD kelas 5. Semuanya juga Katolik ya? Ya, Katolik semua. Oke, baik. Lalu tadi ada pertanyaan dari Dr. Anwar ini. Nah, nanti pemirsa tentu sudah hafal lah dengan wajah-wajah Dr. Anwar yang dokter naiknya Indonesia ini sudah tahu lah. Tapi ini sekarang giliran saya tanya dulu. Nanti beliaunya bagian mensyahadatkan dan tausiah. Gitu. Sekarang saya yang bagian tanya dulu. Tadi Dr. Anwar sempat tanya, apa yang membuat Pak Budi ini tertarik dengan Islam? Sejak dulu kan suasananya apa-apanya kan di agama yang Kristen atau Katolik ya. Apa ini yang membuat kok hati ini mulai terbuka? Mulai tahun berapa? Kejadian apa misalnya gitu? Silakan. Memang dulu itu sejak kecil memang saya mencari yang sesuatu yang sesuai dengan hati. Terus. Yang di Kristen, di gereja Kristen itu saya nggak seberapa sek juga gitu loh. Makanya saya nggak mau permandian. Oh. Terus kemudian yang Katolik itu juga, cuman ya saya mau permandian itu kan gara-gara suster tadi yang ada yang bimbing saya itu. Hai. Terus kemudian tapi saya masih merasa sendiri semenjak suster pindah tugas. Dan saya waktu itu masih terus berusaha Katolik, cuman setiap hari juga kegiatan gereja juga sering aktif, setiap misa atau apa. Tapi semenjak saya masalah keluarga, saya memang masalah pisah atau lain sebagainya itu, akhirnya semenjak itu saya stop karena saya merasa saya berusaha berdoa juga saya nggak dapat jalan keluar, saya nggak dapat bimbingan atau apa gitu loh. Saya mohon juga sering ke Gua Maria terus setiap hari, setiap pagi 5:30 itu. Di mana itu Gua Maria? Katedral. Di Katedral. yang mana? Bukan di sini, HKY, Hati Kudus Yesus. Di Dr. Somo. Di Surabaya sini ya. Oke. Ada. Setiap gereja pasti ada. Oh gitu. Ya, baik, dilanjut. Nah, setelah di situ juga sering setiap pagi ke sana. Tapi kok saya masih nggak dapat ketenangan. Akhirnya saya ke Malang. Semenjak bisa itu saya sering ke Malang. Nah, ini teman-teman, jadi Pak Budi merupakan sosok penganut Katolik yang taat. Beliau cukup rajin beribadah di gereja. Namun suatu ketika saat keluarga beliau ini mengalami sebuah ujian, Pak Budi mulai merasakan adanya kegundahan di dalam kegiatan ritual atau agamis beliau, yakni ketika beliau berdoa atau sepanjang kali setiap kali beliau berdoa, beliau tidak menemukan jalan pintas atau ibaratnya tidak diberikan suatu jalan keluar dari permasalahan tersebut. Akhirnya Pak Budi berpikiran bahwa apakah agama ini yang saya anut memang benar-benar agama yang patut untuk dianut. Dari situ Pak Budi mulai runtuh atau mulai luntur keyakinannya terhadap agama Katolik. Ibu saya yang di Malang itu Ibu kandung ya. Baik. Ya di sana kan selalu nyetel sesuatu. Memang saya ngelihat didikannya anak-anaknya adik saya itu, mereka kok jarang nonton TV atau apa gitu. Malah nyetelin yang murotal tadi terus sepanjang hari. Nah, sebentar, murotal ini dengarnya mulai di tempat ibu. Iya, ya. sering-sering di situ. Sebelumnya sudah pernah Sebelumnya pernah dengar. Sebelumnya dulu waktu SMA itu sering ke sana. Jadi adik saya coba pindah. Semenjak adik saya menikah itu sering nyetel itu, saya sering dengar. Memang rasanya beda merasakan memang suara beda murotal itu. Terus semenjak saya ada masalah keluarga, ke sana itu waktu itu saya memang stres banget. Setelah mendengarkan murotal, rasanya mulai ada ketenangan. Jadi mulai tenang, terus sering sholawatan itu kan dengar gitu. Akhirnya ya
kok saya bisa ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan gimana coba? Ikutan misalnya? ya kadang ngikuti sholawatnya gitu. Oke. Terus kadang apa gitu. Kadang sering saya juga lihat YouTube ceramahnya kayak ustadz siapa gitu sering ceramah. Kadang kalau saya merasa nggak cocok nggak tak dengarkan, ganti cari gitu. Ya. Baik. Oke. Kemudian ini saya sering bertanya kepada para calon mu'alaf. Ya, mungkin yang lain juga sudah sering dengar kalau saya bertanya. Selama Pak Budi ini berada di agama Katolik, pernah nggak dikasih tahu bahwa Yesus alaihissalam, Yesus itu menurut kami orang Islam ini kan Nabi, jadi setiap kali disebut kami juga titip salam untuk beliau, Yesus alaihissalam. Pernah tahu nggak bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki maupun perempuan? Pernah nggak mulai kecil sampai sekarang mau syahadat, di statusnya masih dalam Katolik, pernah nggak tahu? Kalau kami sebagai umat Islam memang sudah diberitahu oleh firman Allah bahwa Yesus itu manusia biasa ya. Jadi kalau ada apa-apa itu biasa saja, kita nggak kaget. Tetapi sebagai seorang yang waktu itu masih beragama Katolik, tahu nggak, diberitahu nggak bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah. Tapi saya punya pertanyaan yang nggak ada yang bisa jawab. Apa itu misalnya? Jadi dulu waktu SMP itu ada guru les agama Kristen, itu Yehua kalau nggak salah. Oke. Itu kok saya bertentangan gitu loh, bertentangan sama apanya itu. Ini pertanyaan Masalah salib. Apa yang ditanyakan Mas Budi waktu Jadi itu? kalau yang saya tahu memang selama saya sekolah salibnya itu kan kayak gini kan. Tapi yang Yehua itu di bukunya itu salibnya itu satu tiang pancang gitu. Tangannya di atas lah. Ini yang benar yang mana gitu loh. Oh. Tuh, terus kemudian ya kalau yang di Katoliknya saat ini saya yang sering lihat itu film waktu penyaliban Yesus. Apa yang menjadikan pertanyaan di sana? Waktu penyaliban Yesus itu waktu hari nafas terakhirnya itu dia kan bilang, Allah kenapa kamu meninggalkan saya? Itu pertanyaan saya. Ya. Eli, kenapa meninggalkan saya? Itu pertanyaan saya yang nggak ada yang bisa jawab. Apa yang ditanyakan oleh Pak Budi? Katanya kan nabi, nabi kan, harusnya putranya, tapi kok gitu? Dia sudah tahu dia itu nabi, dia itu anaknya Tuhan. Tapi kenapa dia pakai ngomong gitu loh? Kok merasa seorang nabi kok ditinggalkan Tuhan gitu ya? Kenapa meninggalkan saya? Itu yang saya gara-gara lihat filmnya itu. Terus jadi mulai gundah ya? Mulai itu pertanyaan saya sih. Oke. Baik teman-teman, jadi Pak Budi ini ketika beliau sudah tidak rajin lagi ke gereja, Pak Budi memutuskan untuk pergi ke Gua Maria, dan di situ Pak Budi melakukan sebuah ritual agama, yakni berdoa meminta kepada Tuhannya saat itu dengan cara ritual pada agamanya saat itu, meminta sebuah pertolongan kepada Tuhannya, tetapi dari usahanya tersebut Pak Budi tidak menemukan jawaban yang pasti atau tidak menemukan sebuah jalan pintas atau jalan keluar dari permasalahannya saat itu. Nah, selain itu Pak Budi juga meragukan karena adanya ayat di dalam Bible yang mana Yesus ketika akan disalib ini berseru kepada bapaknya, Bapak-bapak atau Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dari ayat tersebutlah Pak Budi mulai rancau keyakinannya atau mulai luntur, semakin gugur keyakinannya terhadap Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang katanya Tuhan, tetapi ketika akan disalib, Yesus ini seperti halnya berdoa atau berseru kepada Tuhannya, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dari situlah Pak Budi kemudian memutuskan untuk keluar dari Katolik, dan lantaran dari Pak Budi seringkali mendengarkan murotal-murotal Al-Quran, beliau mulai luluh dan juga mulai menyukai agama Islam. Nah, mari kita saksikan prosesi pensyahadatan atau prosesi ikrar yang akan dipimpin oleh Ustadz
siapa ya Ustadz yang ada di dalam video tersebut? Saya pernah tanya, malah ya jawabannya panjang lebar, malah saya bingung. Atau mungkin seorang Tuhan kok memanggil, kenapa Iya. ditinggalkan Tuhan ya? Benar. Kan Yesus itu dalam pandangan Kristen maupun Katolik adalah Tuhan. Iya. Tapi ketika disalib berteriak, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan ditinggalkan Tuhan. Iya. Berarti ada dua Tuhan ya. Iya. Secara logika sederhana Iya. kan ada Tuhan. Jadi ada Tuhan yang ditinggalkan dan Tuhan yang meninggalkan. Iya. Bapak Budi Sucipto menyatakan akan masuk agama Islam yang Tuhannya tidak bisa diwujudkan dalam gambar maupun dalam patung. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Jadi menjadi agama samawi, agama mulai zaman dulu para nabi termasuk Nabi Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Ketentuan adalah bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak boleh digambarkan dalam bentuk gambar maupun patung. Ya, jadi ini ciri dari agama samawi. Baik, pemirsa, saat ini Mas Budi Sucipto akan syahadat dipimpin oleh Dr. Anwar, dan ini ibunya yang ada di Malang ingin menyaksikan bagaimana putranya Mas Budi Sucipto ini akan syahadat. Oke, ini dipirsani ya Bu ya. Ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Perlu diulang? Ya. Sekali lagi ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah, telah kita saksikan prosesi pensyahadatan Pak Budi atau ikrar dari Pak Budi. Artinya Pak Budi ini telah memeluk atau telah menjadi orang yang memeluk agama Islam. Kita doakan semoga Pak Budi ini kuat, istiqomah, dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikianlah video yang saya tayangkan. Semoga video tersebut bisa menambah ketakwaan dan iman kita kepada Allah dan dijauhkan dari segala macam cara pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kafir. Demikian dari saya, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.